Perkenalkan, kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan mengenai ide proyek kami. Ide proyek kami berupa FMCG DS yang kami buat karena adanya dilatar belakangi oleh fenomena-fenomena yang terjadi saat ini di masyarakat. Di antaranya adalah pertama, adanya kasus atau pandemi COVID-19. Kasus ini membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan atau membeli produk-produk kebutuhan rumah tangganya karena pemerintah membuat kebijakan mengenai pembatasan pengunjung dan pembatasan jam buka untuk di swalayan. Kemudian sebagian masyarakat juga memiliki jam kerja yang begitu padat sehingga memiliki waktu sedikit untuk meluangkan waktunya dalam berbelanja. Kemudian yang terakhir adalah setiap tahunnya di Indonesia sampah FMCG selalu meningkat. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan kepada masyarakat dengan jumlah 113 responden menyatakan bahwa sebanyak 56% masyarakat menyatakan kalau di tempatnya masing-masing swalayan tutup pada pukul 7 malam. Kemudian sebanyak 60% responden menyatakan bahwa mereka merasa kesulitan untuk membeli produk-produk kebutuhan rumah tangganya. Selanjutnya sebanyak 69% masyarakat menyatakan bahwa karena kebijakan tersebut mereka membeli kebutuhan produk-produk rumah tangganya dalam skala besar. Selanjutnya, masalah yang timbul di masyarakat yaitu karena mereka membeli produk-produk tersebut dalam skala yang besar, sebanyak 53% responden menyatakan bahwa mereka merasa bermasalah dengan space penyimpanan produk-produk tersebut di dalam rumahnya. Jadi, dengan adanya layanan FMCGDS ini, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan produk-produk kebutuhan rumah tangga di masa pandemik atau di saat mereka memiliki jam kerja yang padat dengan layanan pengiriman secara periodik serta menyediakan berlayanan berupa reverse logistik. Selanjutnya saya akan menjelaskan peluang dari aplikasi kami. Yang pertama adalah kebutuhan atau demand FMCG akan terus meningkat sesuai dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia. Hal ini dikatakan sebagai peluang karena seiring meningkatnya popularitas manusia, demand untuk perusahaan FMCG pun semakin meningkat, sehingga membuat aplikasi yang dapat membantu konsumen untuk mendapatkan produk FMCG memiliki peluang yang besar untuk berhasil. Peluang yang kedua adalah momentum yang sangat tepat untuk situasi saat ini. Momentum dikatakan sebagai peluang karena hampir seluruh dunia saat ini sedang dilanda wabah COVID-19. Dengan adanya FMCG-DS ini diharapkan dapat menekan peningkatan kasus COVID-19 karena adanya layanan door-to-door, sehingga memungkinkan manusia untuk mengurangi aktivitas keluar dari rumah. Peluang yang ketiga adalah keunikan dari beberapa kompetitor yang sudah ada di bidang yang sama. Hal ini dikatakan sebagai peluang karena keunikan kami memiliki khas tersendiri, yaitu adanya jadwal yang terpersonalisasi untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bisnis model kanvas dari aplikasi kami. Yang pertama adalah value proposition. Value proposition dari aplikasi kami adalah media jual beli kebutuhan pokok rumah tangga yang berbasis aplikasi dengan fitur berlangganan yang difasilitasi sistem penjadwalan yang terpersonalisasi. Lalu menawarkan media pengembalian kemasan habis pakai produk rumah tangga atau reverse logistik berbonus. Customer segment dari aplikasi kami adalah pekerja dengan tingkat kesibukan yang tinggi khususnya di kota metropolitan, lalu ibu bapak rumah tangga, lalu konsumen produk pokok rumah tangga yang tertarik terhadap layanan ramah lingkungan. Baik, kemudian kita berpindah ke bisnis model Canvas. Pada FMCGDS ada beberapa hal, antara lain key partners, key activities, key research, value proposition, customer relationship, channel, customer segments, cost structure, dan juga revenue streams. Nah, key partner pada FMCGDS antara lain Unilever, Procter Gamble, Nestle, PT Frisian Flag Indonesia, PT Mayora Indah Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan juga Kurir. Nah, untuk key activities yaitu menghubungkan customer dengan perusahaan FMCG secara periodik dan juga manajemen data pengguna. Kemudian untuk key resource antara lain adalah aplikasi FMCG DS, Google Maps, infrastruktur server. Nah, lalu untuk value proposition antara lain adalah media jual beli kebutuhan pokok rumah tangga berbasis aplikasi dengan fitur berlangganan yang difasilitasi sistem penjadwalan yang terpersonalisasi dan juga menawarkan media pengembalian kemasan habis pakai produk rumah tangga atau reverse logistik yang berbonus. Lalu juga ada sistem penjadwalan yang terpersonalisasi dan juga memiliki kemasan yang dapat digunakan berulang kali.
Kemudian untuk customer relationship yaitu variasi paket produk dan juga layanan customer service yang responsif. Kemudian untuk channel itu melalui iklan, sosial media, dan juga aplikasi FMCG/DS. Kemudian untuk customer segment antara lain adalah pekerja dengan tingkat kesibukan tinggi khususnya di kota metropolitan, ibu atau bapak rumah tangga, dan juga konsumen produk pokok rumah tangga yang memiliki ketertarikan terhadap layanan ramah lingkungan. Kemudian untuk cost structure antara lain seperti biaya pembuatan aplikasi, penyewaan server untuk infrastruktur, biaya API dan Google Maps, biaya pemeliharaan server, biaya perbaikan sistem, dan juga gaji para karyawan kantor. Kemudian untuk revenue stream di sini perusahaan FMCGDS mendapatkan dari berbagai sumber antara lain service fee, waste fee, packaging fee, apps purchasing, brokerage fee, dan juga yang terakhir adalah advertising. Terkait visi misi dari FMCGDS, yaitu visinya mewujudkan Indonesia yang lebih bersih dan sejahtera melalui sustainable logistics langganan penyediaan kebutuhan sehari-hari yang mudah didapat dan berkualitas sebagai penghubung antara konsumen dan perusahaan FMCG di Indonesia. Untuk misi pertama yaitu menyediakan platform langganan pemesanan kebutuhan sehari-hari door-to-door guna memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menyediakan media pendukung gerakan sustainable logistics yang mengedepankan aspek kebersihan, keramahan lingkungan, serta keberlanjutan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, memberikan serta menjaga pengalaman pengguna yang baik, mempermudah memahami keinginan, serta memberi kenyamanan bagi pelanggan. Kemudian, untuk nilai kami, ada 4 nilai yang kami junjung, yaitu terpercaya, profesional, berkelanjutan atau sustainable, dan juga informatif atau up to date. Untuk terpercaya, kami ingin konsumen dapat percaya kepada kami. Kemudian profesional, kami ingin bertindak seprofesional mungkin, berkelanjutan seperti halnya reverse logistics yang sebelum dikatakan, dan informatif berarti kami selalu adaptif terhadap berita-berita terbaru dan juga masa kini. Kemudian selanjutnya ada makna logo. Makna logo dapat dilihat pada slide berikut, representasi berikut. Kami mengambil warna biru dikarenakan itu melambangkan profesionalisme, dan juga warna hijau melambangkan keramahan lingkungan. Serta logo daun yang ada di situ itu melambangkan keramahan kita terhadap lingkungan, balik lagi kepada pepohonan dan juga tumbuhan-tumbuhan yang ibaratkan melambangkan bumi. Struktur dan job desk. Terdapat koordinator, keuangan, pemasaran dan humas, IT, dan operasional. Tugas dari koordinator adalah memberikan instruksi pada anggota organisasi. Kedua, ada memelihara dan mengembangkan hubungan komunikasi yang baik antara anggota organisasi. Ketiga, ada menjadi penengah saat terjadi perdebatan antara anggota organisasi lainnya. Lalu, membantu anggota organisasi bila anggota organisasi itu terkendala dalam melakukan tugasnya. Dan mengawasi kinerja seluruh anggota secara seksama. Dan memberi pengarahan untuk evaluasi dan strategi yang berguna dalam hal memajukan organisasi dan kelompok. Lalu ada keuangan. Nah, keuangan bertujuan untuk membuat rancangan anggaran organisasi. Yang kedua adalah menyusun akuntansi, penerimaan, dan pengeluaran keuangan organisasi. Yang ketiga ada membuat laporan keuangan organisasi. Yang keempat ada melakukan penyusunan realisasi perhitungan anggaran organisasi. Nah, yang selanjutnya ada pemasaran dan humas yang bertujuan untuk menetapkan strategi yang tepat dan untuk memasarkan produk. Yang kedua ada melakukan serangkaian aktivitas untuk menginformasikan dan menunjuk konsumen untuk membeli produk. Yang ketiga ada mengintegrasi informasi pemasaran seperti tentang persaingan, target pelanggan, dan tren pasar. Lalu ada membangun jaringan antar organisasi dengan masyarakat umum. Selanjutnya ada IT. IT itu bertujuan untuk membuat dan mengembangkan aplikasi yang sudah dirancangkan oleh organisasi. Yang kedua ada memastikan aplikasi dapat digunakan oleh pelanggan. Yang ketiga adalah mengontrol hubungan perusahaan yang dengan tempat penyewaan server. Yang selanjutnya ada menjaga keamanan dan memperbaiki masalah pada jaringan komputer karyawan perusahaan. Yang terakhir ada operasional. Operasional itu bertujuan untuk mengontrol hubungan perusahaan dan dengan supplier dan pelanggan. Lalu merancang proses dan alur bisnis perusahaan dari supplier hingga customer. Yang ketiga ada membuat perencanaan, penyimpanan stok, dan pengaturan inventory pada hub perusahaan. Yang terakhir ada mengontrol persediaan pada inventory. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.